Ini kalau terangkan masalah dan tambah senang dengan ini mau kalau niati sangat dalam ini. Karena kalau kemarin mulut gak ada tradisi baca tiba berjanji. Nah, ini kita pas ngaji tembriki mun Jumadil Ula. Tapi seneng Nabi dengan ngenteni mulutan kok wong Islam anyaran. Seneng Nabi ini kok ngenteni napa? Ana kula anggere. Kula acara 40 dina 100 dina mati kadang rapati setuju ora kok perkara bid'ah mboten. Lha ndungane bapake ngenteni 40 dina ngenteni 100. Itu kan bedino ora kan? Ngono. Jadi sing bener gak ngono. Ndongakno campur acara iku 40 dina. Lah nek ndonga tok ya tiap bar napa? Salat ndongakno wong tuane kok. Mun kula tak cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak Jawa darah Imam itu Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhur Rasulillah. Dan dianggap madhulnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhu Rasulullah, muji Rasulullah, yang terbaik itu naguman itu Syekh Namun Busiri. Karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Okay? Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau Syiah, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Syiah. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri aw rasfan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, padha kene njung sepuntene. Rombok meloro wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ora iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene iku wis kadal fakru ayakuna apa? Kufra. Ngobatno mboke kok milih mati. Wong mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tak munafike malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya, tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab berdosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin yang akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ila Allah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa ditur. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu terbaik dari segi tidak makan barang haram,
dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal, manjan senang kiai. Nah, kiai kami ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia umpama daerah kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andaikan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyyi nabi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tapi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjel mbek wadon. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak diwadu nyembelih unta sitok ribar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjel. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi, seorang Rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi, menghadapi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan, dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dinyak Imam Busiri, walam yudanu fil bakar. Itu udah ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu udah bervisi ilmiah. Dari awal ini kita bilang kekuatan itu orang aku visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan mergomer. Umpama kula tukang sulap jam salabing terus sugih. Lalu kan peniru piye. Lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan setan. Kurang mutiara wa minas sayatini mayahusuna lahu wa ya'maluna amalan. Setan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan lembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune jadi konfuser. Mulane dinyak, abek saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuqtatul ilmi, sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad.
Sing sugih ngetokno sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Ruhin yo ora tomak terus njaluk sapi disembelih sitok. Tetep dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Ruhin. Mergo Ruhin yo nggawa bekal dhewe. Artinya apa? Sing kere yo jihad. Sing sugih nggih napa? Nabine ora kedung sangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Ruhin. Nah, itu jenenge Bahrul Ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akeh lah tak tiru. Kulo nu kuwi melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versi ini sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamangane ngene lho pangeran wis sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampean donga ora nglapor kepentinganem. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan tak kepengin yo ra utang sugih. Mau sih buat lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, kue ku nyamuk. Pribadi merah penting. Loror, oke. Malah apa? Loror. Kalau balik iman ini. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa. Ya. Raiso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin, emas batangan dikirim. Mungkin kowe jaduk sebagai pribadi, tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo nu anake kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak nu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saiki cek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu guyon bapak ijazah ben juga. Lalu si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawah panen, mbok apa, segala umumnya orang yang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mbok makhluk gaib mbok jin, mbok dua usah kerak. Iya, jadi kan butuh duit nih gitu. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah, wali ku ra kasil ya. Wali ini ijazah. Wah, wali ku ra kasil. Masa aku ra wali bener. Dibole wali awur-awuran. Nana ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu. Itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulane pangeran Nabi Sulaiman pisan ora dibaleni, bahaya kanggo umat. Sing Nabi kan Nabi Sulaiman harus ikut tok, serasa dibaleni, paham napa? Gak usah napa? Mulane berdangannya, walam yudanuhu fi ilmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali fi ilmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh sekali. Karena sisi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Kiai Jaduk yang sing salabing. Mulia men golek yakik keris ora dadi wong. Paham nggih? Ora dadi wong. Kiyaine kon tobat dengan Daniel. Yo kadang payu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang were tenan. Itu tidak ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tabi milata Ibrahim napa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tabi milata Ibrahim napa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apa?
gak subhat apik. Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim larat ndak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Kalau Nabi, nah sampai saya ketangkel, nak kira Nabi terkenal Gus, sugih ngeten. Lha iku hebate Burda. Warawadat dul jibal syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama sabam. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du alal isami. Wa kaifatatu ila dunya daruratu man laula lam takujib dunya minal adam. Walhasil ini cerita. Ketika Nabi kira pas perang Khandaq terus pas beberapa peristiwa niku. Gunung Uhud matur, "Ya Rasulullah, saya ini gunung di bawah titah Tuhan. Kalau jenengan ngersakno saya jadi mas. Dari kaji Nabi. Padahal lu pasti ku kere. Wong kere kelaparan ana gunung matur dadi napa? Mas. Sampean ra usah nganti gunung dadi mas. Kira saya gelap. Lalu diambil wong akeh gara-gara sesuk nu rembang pilkada. Aku lalu kan tak tiang lagi tidak untuk putih kalau aku akhirnya yuk. Saya ora tahu niat menghindar pangeran sing ngatur. Aku dhisik pas pilihan riyen pas 5 April pasal lagi napa? Pilek. Gendala pas ning Mekah lah iki pas pilihan Rembang lala kan yuk. Jelas semua aku alami. Kowe nyalane jangan pangeran kono aku ya alami pokok aku agar rahat akhir bulan mara putih. Ya aku alami. Berarti jenengan ra golput. Ya, kowe nek eling pangeran nek takok ngono. Pangeran nek diraku golput, nyebut pangeran kok susah. Wong mukmin kok nyebut pangeran apa? Susah. Sekali-kali ini Gus Bah ditakdir pangeran ora ngono. Sekali-kali muni pangeran to beneran nyual teman-teman. Nak kabeh sing ngono iku kersane napa? Senane kok nyual wong alim. Langsung meriang. Nggih Gus kabeh kenane bener ya kabeh kersane pangeran termasuk pangeran kersane kowe melok bingung aku ora. Ora kok dadi bupati kok melok bingung goblok. Saya jadi wong mukmin kok bingung kowe ora melok dadi kok melok. Nak Rembang dipimpin wong dolim piye Gus nak dipimpin wong saleh piye ya takdir pangeran gaya aku ora bingung gawe kowe. Nah ketoke bener aku ketok. Kok ciri utama wali ku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berarti parkaku cara tarif wali. Kok walau biasa anut. Gak pati ora pati susah, ora pati ri. Ciri utama tarif wali kan la khaufun alaihim wa lahum. Nah, lo bingung terus iki ada. Wah, ayo kapan apa nak niru jenengan yo latihan. Emas Gunung Uhud itu matur Kanjeng Nabi beda timah. Kanjeng Nabi mau. Lah ini hebatnya sing aran Burda. Ketika Kanjeng Nabi menolak, padahal beliau secara lahir mendesak butuh harta untuk kekuatan perang, kekuatan jihad, kekuatan li'ilai kalimatillah. Jarene Burda nak ngalem Kanjeng Nabi wa kaifatat ila dunya daruratu man laula lam takhrujid dunya minal adam. Anane donya sak donya iki kabeh mek Kanjeng Nabi ra dhisik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Nur Muhammad diciptakan Allah itu 2000 tahun sebelum alam raya ini. Bagaimana orang yang diciptakan lebih dulu butuh hal yang kemudian. Mulane jarene Burdah laula lam takhrujid dunya minal adam donya ora gak ono. Anane donya mergo digawe kanggo Nabi Muhammad. Laula kama khalaqtum asla. Umpama ora kowe mat aku ora gawe donya. Bagaimana mungkin seseorang yang begini spesial, begitu kastanya tinggi, kemudian geletek terima seneng napa? Donya sing donya mau digawe faktor dekne. Mulane benernya Nabi jawabane cek kowe dadi mas e ora tetep ku dadi kowe ora usah kaken lapor. Intine lah aku iku wong kowe digawe krana aku malah marahi aku. Lha kowe hebat Kanjeng Nabi Sulaiman ora paham muni paham, Nabi Sulaiman gak paham. Jadi dia ada ilmu Kanjeng Nabi dia napa? Paham. Hubungan beden ki ngoten. Kula niku mantep diseneng Kanjeng Nabi. Wes pol mantep. Kok sing iso nerangno kelebihane Kanjeng Nabi nek sakniki termasuk kula. Mergo ngenteni sampean kesuwen.
Sebab niki tahadus bin Ahmad. Kulo niku gak ada kanca model temu kalam cerita. Gus Arah kulo jenengan jarang keturunan men keluyuran. Tapi kulo yakin jenengan seneng kanjeng Nabi. Kulo bisa cangkemmu. Padha-padha Nabi seneng aku di bangku ya. Kene Mekah suwe lah padha-padha Nabi milih aku. Nabi ya. Aku sering ning dalan-dalan ning pasar-pasar. Mana ono ulama sing murah, ono takok ning dalan tak jawab. Mengaku sering ning dalan tak Gus. Beneran aku ketemu jenengan tangkel Gus kulo anak ngene-ngene hukumnya tak jawab. Gak usah sowan, gak. Padahal kowe wong sowan dumatur nuwun kudu sopan kudu apa repot. Itu pertama nggih syariat agama napa? Repot. Nang syariat mulane kok sampean-sampean baru usah sowan aku. Aduh, yo narukan waduh repot. Ketemu nang kene bar napa? Senengane kok repot. Masa mun sowan hebat, sowan gak ku kiai, bahasa alus sowan. Bahasa alus napa? Sowan. Pase napa? Lah nek ora ganggu ya ono imbal balik ora pati ganggu. Lah tapi ana kompensasi dari rai. Ora repot. Lawaran dari ganggu, nek ono kompensasi dari gae. Lah mlane kula tengah-tengah ora usah sowan. Bar napa? Mun kula terus niku guyon mlebon ati karepmu sebagian bener. Guyone ulama tetep sebagian napa?